Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusan Fik Al-Ghifari. NIM 240101. Di sini saya akan membahas terkait dengan tugas akhir yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Mertisa. Di sini yang pertama itu saya akan membahas terkait masalah tugas yang sebenarnya berdasarkan oleh dosen, itu terkait dengan rancangan perubahan KMC nomor 8 tahun 2018 tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis syariah. Di sini kita akan bahas terkait dengan latar belakang dulu. Provinsi Aceh yang dikenal dengan julukan Serambi Mekah merupakan wilayah yang memiliki karakteristik geografis, budaya, dan hukum yang sangat unik di Indonesia. Provinsi Aceh sendiri berada di ujung paling barat Kepulauan Nusantara. Aceh berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Samudra Hindia yang merupakan jalur perdagangan laut internasional utama. Namun, kelebihan geografis ini membawa konsekuensi negatif yang serius. Garis pantai yang panjang dan keberadaan wilayah perairan yang terbuka lebar menjadikan Aceh sangat rentan terhadap inflasi kejahatan transaksional, khususnya penyelundupan narkoba. Jaringan internasional di kawasan Golden Triangle atau segitiga emas Asia Tenggara. Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir, status Aceh telah bergeser secara mengkhawatirkan. Dari yang semula menjadi wilayah transit, kini berubah menjadi pasar peredaran gelap dan titik distribusi utama narkotika untuk wilayah Indonesia dan lainnya. Tantangan yang dihadapi Aceh sendiri terkait dengan komoditas narkoba bersifat berlapis dan kompleks. Di satu sisi, Aceh memiliki masalah klasik yang mengakar sejak lama, yaitu dengan masalah pemanfaatan lahan secara ilegal untuk kultivasi tanaman ganja di wilayah pegunungan. Contohnya itu di Takengon. Meskipun hukum positif ini melarang keras, praktik ini sulit diberantas yang mengaitkan dengan aspek kultural. Di sisi lain, Aceh kini menghadapi intervensi destruktif dari narkotika sintetis, terutama jenis metafetamin atau yang sering dikenal dengan sabu-sabu. Penangkapan kasus penyelundupan sabu dalam skala ratusan kilogram oleh BNN dan kepolisian membuktikan bahwa tren konsumsi masyarakat telah bergeser ke arah jauh lebih berbahaya, yang menyasar tidak hanya kawasan perkotaan tapi juga ke pelosok pedesaan. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Aceh dipicu oleh kontribusi faktor internal dan eksternal. Secara ekonomi, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan struktural membuat sebagian masyarakat rentan tergiur oleh keuntungan finansial instan yang ditawarkan oleh sindikat narkoba. Sini saya pernah membahas terkait pernah bertanya dengan kawan saya bahwasanya sekali ngantar tuh per gramnya aja itu bisa mendapat sekitaran sejuta. Itu untuk sekali ngantar. Makanya dari sini banyak masyarakat Aceh itu tergiur untuk berkecimpung dan berkontribusi dalam penyebaran narkoba. Diakibatkan oleh penghasilan yang sangat tinggi, dapat menghasilkan penghasilan yang sangat tinggi. Secara psikososial, adanya perubahan gaya hidup, pengaruh digitalisasi yang memicu tren flexing atau pamer kekayaan, serta minimnya edukasi kesehatan mental membuat generasi muda kerap menjadikan narkoba sebagai pelarian dari tekanan hidup. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur penanggulangan pasca penangkapan, di mana fasilitas dan unit layanan rehabilitasi medis maupun sosial di Aceh masih sangat feminim, sehingga mata rantai ketergantungan dan kambuhnya para pengguna sulit untuk diputuskan. Jadi selanjutnya kita akan bahas urgensinya. Di tengah eskalasi kasus narkoba yang kian mengkhawatirkan Aceh, instrumen hukum nasional yang bersifat umum dinilai belum mampu meredam laju peredaran gelap secara optimal karena kurang menyentuh akar rumput kearifan lokal. Oleh karena itu, penerapan dan penguatan kanun peraturan daerah khusus di Aceh mengenai fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika memiliki urgensi yang sangat krusial dan mendesak. Yang pertama,
Urgensinya kanun memberikan legitimasi hukum yang kuat untuk mengintegrasikan hukum positif dengan nilai-nilai syariat Islam dan adat istiadat Aceh. Yang kedua, kanun menjadi payung hukum bagi alokasi anggaran daerah, APBA dan APBG untuk membiayai program pencegahan berbasis masyarakat. Ketiga, kanun mendesentralisasikan tanggungjawab pemberantasan narkoba hingga ke tingkat struktur adat terkecil. Melalui regulasi ini, peran kecil atau kepala desa, tuhapet, dan tokoh agama tidak lagi sekedar menjadi penonton atau pelapor, melainkan sebagai garda terdepan yang memiliki otoritas legal untuk mengawasi, mendeteksi dini, dan melakukan tindakan preventif di wilayahnya. Penerapan kanun ini menjadi sangat mendesak demi menyelamatkan generasi muda Aceh dari kehancuran moral dan sosial, sekaligus menjaga marwah Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara murni dan konsekuen. Adapun pasal-pasal yang akan dirancang itu yang pertama pasal 1 tentang ketentuan umumnya. Narkotika. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwasanya narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, ketergantungan, dan gangguan kesehatan. Ayat kedua, pencegahan adalah segala upaya untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika. Pasal 2 itu terkait dengan larangannya. Dalam pasal 2 ayat 1, di sini kami merancang yang pertama itu setiap orang dilarang menggunakan narkoba tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pada ayat 2, setiap orang dilarang mengedarkan, menjual atau menjadi perantara narkotika. Pada pasal 3, di sini kami merancang yang pertama itu terkait dengan masalah pencegahan. Pada ayat 1, pasal 3 ayat 1 kami di sini pemerintah Aceh wajib melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Yang kedua, daerah, sekolah dan perguruan tinggi wajib melaksanakan pendidikan anti narkotika. Pasal 4 terkait dengan masalah rehabilitasi. Pada pasal 4 ayat 1 di sini kami merancang bahwasanya pecandu narkotika berhak memperoleh rehabilitasi medis dan sosial. Yang kedua, pada ayat 2 pemerintah Aceh memfasilitasi layanan rehabilitasi yang mudah diakses masyarakat. Yang ketiga, membangun pusat rehabilitasi di setiap kampung di seluruh Aceh. Pada pasal 5 di sini kami merancang terkait dengan peranan masyarakat. Pada pasal 5 ayat 1 di sini dituliskan bahwasanya masyarakat berhak melaporkan dugaan penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, pelapor diberi perlindungan sesuai ketentuan hukum. Jadi terkait dengan privasinya, terkait dengan identitas pelapor itu dijamin di sini. Dijamin tidak akan tersebar. Jadi kami di sini menjamin keselamatan pelapor. Jadi untuk pelapor tidak usah takut dalam melaporkan segala bentuk tindakan pidana narkotika. Jadi yang pasal 6 di sini kami merancang terkait dengan hukuman bagi pemakaian. Yang pertama itu pada ayat 1, pasal 6 ayat 1 di sini yang pertama itu sanksi moral sosial. Maksudnya pelaku diwajibkan membuat surat pernyataan bersalah dan meminta maaf di depan perangkat desa dan tokoh agama. Pada pasal 6 ayat 2 di sini ada terkait dengan denda adat. Membayar denda materi kepada kas kampung. Jadi pemakai membayar denda materi kepada kas kampung, misalnya menyediakan semen untuk pembangunan masjid atau menyembelih kambing untuk kenduri perdamaian kampung. Ketiga, pengusiran. Apabila seorang pemakai itu tidak kapok juga, maka di sini perangkat desa itu bisa mengusir terduga pelaku. Jika pelaku sudah sangat meresahkan berulang kali memakai atau terindikasi ikut mengedarkan dan tidak mau dibina, sanksi adat tertinggi adalah diusir dari kampung tersebut dalam jangka waktu tertentu atau selamanya sesuai dengan kesepakatan para kecil dan tuhaku di kampung. Yang keempat dengan itu pencabutan hak administratif. Jadi dibekunya pelayanan administrasi desa untuk sementara waktu bagi pelaku atau keluarganya jika dinilai tidak kooperatif dalam proses pembinaan. Jadi setelah dibina dia tidak juga mau mengikuti arahan tersebut, maka hak administratif itu bakalan dicabut. Yang kelima, ukubat cambuk.
Apabila tidak kapok juga dia, maka di sini kita akan uh, menghukum dia dengan hukuman cambuk, yaitu dia akan dicambuk di depan umum paling sedikit itu 40 kali dan paling banyak itu yang paling banyak 60 kali. Yang keenam, opsi denda atau penjara. Denda paling banyak itu 600 gram Brunei atau penjara paling lama 60 bulan atau sekitar 5 tahun. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan daripada rancangan tersebut. Kelebihan dari rancangan kanun tersebut ialah menggabungkan pendekatan hukum dan syariah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif keluarga dan lembaga pendidikan. Yang kelima, memperkuat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Kekurangannya ialah membutuhkan anggaran besar untuk sosialisasi dan rehabilitasi. Karena sini di dalam rancangan ini kami menegaskan bahwasanya di sini kita akan wajib. Jadi setiap kampung itu wajib memiliki yang namanya satu pusat rehabilitasi tanpa terkecuali. Karena kendala yang saat ini terjadi adalah minimnya pusat fasilitas rehabilitasi sehingga tingkat penyalahgunaan narkoba itu masih tinggi. Itu kekurangannya. Yang kedua, memerlukan koordinasi banyak instansi. Jadi agak ribet. Yang ketiga, potensi rendahnya partisipasi masyarakat jika edukasi belum merata. Pengawasan di daerah terpencil masih menjadi tantangan yang berat. Jadi kesimpulannya ialah rancangan kanun Aceh tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis syariah merupakan langkah yang strategis untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Melalui integrasi nilai-nilai Islam, edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum, kanun ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas narkotika. Keberhasilan penerapannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, para penegakan hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan seluruh masyarakat. Di sini seluruh pesantren yang ada di Aceh itu berperan aktif dalam langkah pencegahan peredaran narkotika dan pemakaian narkotika di Aceh. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.